acaranya bukan Mat Sama lagi, tapi acaranya udah acara back to school nih, karena tanggal 29 kita udah mulai belajar lagi, walaupun tetap dari di rumahnya masing-masing ya. Nah, kali ini kita bakal masuk ke acara training motivasi, biar kita makin semangat lagi belajarnya, walaupun masih di rumah masing-masing. Kali ini kita kedatangan AA Jundip Ahmad Mujadid. Halo AA, boleh? Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam. Teh. Nah, Ajundi ini sekarang kuliah di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Fisika, betul A? Betul, Masya alhamdulillah. Allah, fisika loh teman-teman. Fisika, aduh aku mah pusing sama ada anak IPS ya. Nah, Ajundi ini teh alumni Asiputra tahun 2019. Betul A? Betul. Nah, karena tuh sempat kenal sama Ajundi karena waktu pas Ajundi kelas 12, karena waktu itu kelas 10 baru Pernah masuk di kenal ya? sini ya. Oh enggak kenal, oke enggak apa-apa. Enggak dianggap masa aku Oh iya. teman. Iya sempat Nah, kenal, alhamdulillah ya. kenapa Ajundi dipilih jadi moderator di sini tuh karena Ajundi tuh banyak banget prestasinya. Masya Allah banget. Prestasinya banyak banget. Ada banyak banget. Aku sebutin sedikit aja lah ya. Sedikit juga ini udah banyak banget sebenarnya. Yang pertama ada juara 2 kaligrafi aksioma tingkat kota Cimahi 2017. Keren banget teman-teman. Terus ada juga juara 1 KSM Fisika tingkat kota Cimahi pada tahun 2018. Terus Ajundi juga lulus SNPTN Prodi Pendidikan Fisika UPI 2019 baru ya. Dan Juni ini juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Orimayanik Asiputra periode 2018 dan 2019 dan sebagai pengurus anggota FOJB dan juga Kodi MA Multiteknik Asiputra. Banyak sekali ya, ini sibuk sekali sepertinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, nggak terlalu sibuk juga sebetulnya. Ya, alhamdulillah aja lah. Allah beri kesempatan banyak. Banyak dispennya juga ya, ahli dispen. Iya, itu Ahli mungkin dispen. terkenalnya karena sering di-spend di guru-guru. Tapi berprestasi sekali. Amin, insya Allah. Boleh kali ini Ajundi bakal memberikan materi yang insya Allah bermanfaat ya bagi kita semua. Boleh langsung aja. Boleh. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Ya, alhamdulillah beralamin, Masya Allah dapat kesempatan yang luar biasa hari ini bisa diberi kesempatan. Terima kasih pada Allah pertama ya. Terima kasih juga pada panitia yang sudah memberi Juni kesempatan untuk hadir dan bertemu langsung, enggak langsung sih ya, bertemu secara virtual dengan teman-teman MA, bahkan dengan teman-teman MA yang baru ya. Jadi perkenalkan, nama saya Juni, itu udah dikenalin sebenarnya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, sebagai pertama kita ucapkan karena kata tersebut merupakan langkah awal kita juga untuk bersyukur atas nikmat Allah, dan kemudian konsekuensinya setelah berkata alhamdulillah maka perilaku kita, hati kita harus sejalan dengan apa yang kita katakan, maka perbuatan kita pun harus selalu diniatkan untuk syukur atas nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman dalam hati kita, nikmat akal, nikmat ilmu dalam akal kita, dan segala nikmat yang ada di tubuh kita harus kita syukuri. Dan mudah-mudahan juga dengan teman-teman Orimayanik mengadakan acara seperti ini, dengan kita bertemu secara virtual seperti ini juga merupakan bagian syukur kita pada Allah. Amin. Dan mudah-mudahan juga walaupun kita secara bertemu dengan ruang virtual di via ruang virtual, mudah-mudahan juga dijadikan Allah sebagai taman-taman surganya, sehingga nanti turun rahmat Allah, ampunan Allah, dan juga dilindungi oleh sayap-sayap malaikat, insya Allah. Amin. Dan berikutnya tak lupa juga kita bersolawat, kita aturkan salam kepada baginda kita Habibul Alam Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan juga kepada kita selaku umatnya yang selalu mengharap nanti ketika di padang mahsyar mendapat syafaatnya, mendapat
bisa bersama-sama dengannya, dan kita juga bisa bersama-sama di surga hingga nanti mendapat nikmat yang terbesar yang Allah berikan di surga nanti. Amin. Nah, kemarin alhamdulillah Jundi tiba-tiba dihubungi pertama sama Azam, sama panitia, kemudian sama Kamila. Katanya, Jundi tanggal 26 kosong enggak katanya. Bantuin ngisi di acara Rimayani. Santai dah ini mah katanya, santai. Soalnya sama murid baru juga santai. Oh, oke, siap. Dikasih tahu temanya Generation of Change. Kela, kela, sebentar. Katanya santai, tapi ternyata Generation of Change ya. Jadi agak bingung juga gimana ya ngejelasin santai, takutnya nggak dapet gitu. Tapi mudah-mudahan kita pakai apa ya? Kalau sering sebutin sersan katanya, serius tapi santai. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dan apa yang ingin disampaikan. Dan sebenarnya ini juga mungkin lebihnya mengingat diri sendiri, karena ketika mempersiapkan materi pun jadi banyak menambah ilmu, dan banyak juga teringatkan bahwa ternyata selama ini Jundi telah banyak melakukan khilaf dan salah gitu ya. Jadi terima kasih. Sekali lagi aturkan untuk panitia Remanik, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir, mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah. Sudah terlihat teman-teman? Oh iya, nggak bisa diomongin di mute ya. Nah, karena tadi diminta tentang generation of change, Jundi bingung juga ya bahas tentang apa, karena sebenarnya sudah sering dibahas oleh orang lain yang mungkin lebih kompeten dibanding Jundi. Jadi akhirnya Jundi sedikit ingin sharing berkenaan ini, pemuda Islam, yang Jundi bikin akronim dari ini, jadi perubahan menuju dakwah Islam. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa lancar lah nanti ke depannya. Lanjut aja Pak, boleh? Oke. Nah, pemuda. Ya, teman-teman harus tahu ya, arti pemuda itu, kita tahu artinya pemuda atau generasi muda atau kaum muda adalah mereka yang memiliki semangat pembaharu dan progresif. Kalau dari pengertiannya pemuda seperti itu. Kalau kisaran umurnya menurut Wikipedia itu sekitar 15 tahun sampai 25 tahun. Jadi artinya kita semua adalah termasuk pemuda. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang sudah lebih dari itu pun bisa dikatakan pemuda kalau misalkan semangatnya luar biasa seperti pemuda, bahkan mungkin lebih hebat daripada pemuda-pemuda sekarang. Nah, sementara kita yang sudah dikatakan bahwa kisaran kita termasuk umur pemuda, seharusnya punya semangat pemuda, yaitu semangat pembaharu dan progresif. Nah, teman-teman, karena kita pemuda dan kebetulan qadarullah teman-teman yang kelas 10 baru masuk MA nih ya, baru masuk SMA, Jundi sedikit banyak ada penyesalan ketika lulus dari SMA, karena banyak hal-hal yang eh, dilalui begitu saja oleh Jundi. Jadi sebelumnya Jundi ingin memberi memberi pesan ya, memberi pesan, karena dulu Jundi pernah melalui seperti itu, jadi jangan sampai diulangi. Teman-teman, ternyata sebuah survei mengatakan bahwa kurang lebih 4 juta jiwa masih belum bisa bersekolah gitu ya. 4 juta jiwa anak tidak bisa berkesempatan untuk bersekolah. Teman-teman diberi kesempatan untuk bersekolah, dan alhamdulillah sekarang sudah sampai jenjang SMA, dari SD atau mungkin PAUD, SD, SMP, SMA. Nah, sekarang teman-teman berada di SMA, Allah berikan kesempatan itu untuk teman-teman. Jadi yang harus diperhatikan adalah, konsekuensinya adalah teman-teman punya tanggung jawab atas kurang lebih 4 juta jiwa yang tidak bisa bersekolah hari ini. Jadi maka ketika nanti, jangan sampai ketika nanti Allah hisab tentang sekolah kita, jangan sampai nanti ada yang menuntut kata 4 juta jiwa yang tidak bersekolah ke kita gini katanya, ya Allah, mun mun mah urang kalaulah saya gitu ya, punten bahasa Sunda. Kalaulah saya yang waktu itu bersekolah, pasti saya akan bisa lebih mengabdi kepadamu dibanding dia yang sekolah tetapi tidak memanfaatkan,
tidak menggunakan kesempatannya dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai teman-teman menyia-nyiakan kesempatan ini. Teman-teman yang sudah masuk SMA hari ini, silakan gunakan kesempatan ini untuk maju, untuk meraih masa depan, untuk membuat perubahan. Dan satu lagi, teman-teman nanti bakal belajar di dalam kelas, dan tempat belajar teman-teman nggak cuman kelas aja ya. Nah, ini kelas saya dulu. Itu ada saya, nggak kelihatan, nggak apa-apa. Nah, teman-teman bakal belajar umumnya seperti ini di dalam kelas. Tapi saya ingin berpesan jangan hanya di dalam kelas, karena nanti kalau misalkan teman-teman hanya belajar di dalam kelas, aktif di dalam kelas saja, ada sajanya ya, aktif di dalam kelas saja, sementara di luar kelas teman-teman tidak aktif sama sekali, mungkin jadi bisa katakan teman-teman akan rugi, karena nanti ketika lulus mungkin teman-teman hanya mendapatkan selembar ijazah dan mungkin beberapa tumpuk kertas rapot teman-teman yang isinya hanya transkrip nilai. Mungkin nilai yang bagus bisa mengantar teman-teman ke wawancara titik. Tapi untuk meraih masa depan nggak cukup teman-teman kalau hanya dengan selembar kertas dan rapot teman-teman. Teman-teman harus punya ilmu komunikasi yang hebat, teman-teman harus punya analytical thinking yang bagus, teman-teman harus punya kemampuan untuk menelaah lingkungan sekitar, teman-teman harus bisa berdampak bagi yang lain, maka itulah yang akan mengantarkan teman-teman ke masa depan teman-teman. Sehingga ketika nanti lulus sekolah, lulus SMA, teman-teman harus benar-benar memberdayakan apa yang ada di masa SMA ini. Jangan hanya di dalam kelas. Teman-teman yang suka menggambar, yang teman-teman yang suka seni, silakan ikut ekstrakurikuler seni. Kembangkan di sana. Teman-teman yang senang olahraga, silakan ikut ekstrakurikuler olahraga, kembangkan di sana. Dan teman-teman yang ingin berorganisasi, ada juga organisasi di sekolah, maka ikut di organisasi, kembangkan organisasi di sana. Mudah-mudahan apa yang teman-teman dapatkan bisa bermanfaat, khususnya bagi teman-teman dan bagi lingkungan teman-teman. Sehingga nanti ketika lulus, teman-teman menjadi pemuda yang baru, mempunyai jiwa yang baru. Sehingga perkataannya, perbuatannya selalu berdampak positif bagi lingkungan teman-teman. Karena apa yang teman-teman perbuat nih ya, ternyata salah juga ketika ada yang mengatakan, udahlah jangan urusin hidup gue, urusin aja hidup lu gitu ya. Itu kurang tepat juga, karena ternyata apapun yang kita lakukan pasti berdampak terhadap sekitar kita. Bahkan ketika kita melakukan dosa, punten ya untuk perempuan ya, ketika perempuan keluar rumah dengan memperlihatkan aurat, maka yang kena dosanya siapa? Orang tuanya, ayahnya justru yang akan seolah seperti anak itu mendorong ayahnya masuk ke neraka. Maka apa yang kita lakukan ternyata berdampak bagi lingkungan sekitar. Tapi yang harus kita usahakan adalah kita harus bisa berdampak positif ya. Nah, Jundi ingin analogikan, Jundi ingin bertanya, kira-kira boleh ya, kayak yang ingin jawab boleh di unmute. Kira-kira teman-teman kalau misalkan pertama kali belajar renang, mana tempat yang akan pilih? Apakah tempat ini di lautan luas, atau tempat ini untuk pertama kali belajar berenang gitu ya, maksudnya belajar berenang? Ya nggak ada yang jawab, nggak apa-apa. Pasti sih jawabannya kolam renang. Kenapa kolam renang? Karena kita tahu ya, kedalamannya kita bisa ukur, luas kolam renangnya kita bisa ukur, gelombang yang datang kita bisa ukur, jadi resikonya terukur. Sementara kalau lautan, kita kedalamannya tidak tahu, tiba-tiba gelombang datang kita tidak tahu, luasnya kita nggak tahu, jadi resikonya kita tidak bisa ukur. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ketika di SMA, ketika kita masih bisa ukur teman-temannya kita sudah kenal, sebelum kita masuk ke dunia luar untuk masuk ke lautan bebas, berlabuh menuju masa depan, ya teman-teman silakan persiapkan diri belajar berenang di masa sekolah ini. Nah, teman-teman, bicara pemuda, tadi kan kita sudah bahas bahwa hari ini judulnya Pemuda Islam, perubahan menuju dakwah Islam. Maka ketika bicara pemuda selalu dikaitkan dengan perubahan. Kenapa? Karena pemuda
ini adalah orang yang akan menggantikan orang tua kita di masa depan. Jadi apa yang kita pikirkan sekarang, bagaimana pemuda hari ini sekarang, ketika di masa depan, ya seperti itulah keadaan masa depan sebagaimana pemikiran pemuda saat ini. Maka kata Rasulullah SAW bahwa tiangnya negara itu adalah tergantung pemuda-pemudinya. Dan dikatakan juga oleh Syedina Ali, Syubanul Yaum Rijalun God. Dan dikatakan juga oleh filsuf-filsuf barat yang mengaminkan perkataan Rasulullah dan Sayyidina Ali, mengatakan bahwa the youth of today are the leaders of tomorrow. Katanya yang intinya apa? Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Pemuda hari ini adalah pemimpin di esok hari ya. Jadi teman-teman sebagai pemuda, teman-teman harus bisa membangun bangsa yang nantinya akan teman-teman pegang. Teman-teman tahu Malcolm X? Oh iya, nggak bisa jawab juga. Jadi Malcolm X ini, beliau ini adalah aktivis kemanusiaan di Amerika Serikat. Beliau ini yang pertama kali menggagas kesetaraan antara kulit hitam dan kulit putih. Jadi bahkan pegiat-pegiat sosial di Amerika Serikat mengatakan kalaulah ada presiden kulit hitam pertama sebelum Obama, maka Malcolm X lah yang tepat untuk menjadi presiden pertama yang berkulit hitam sebelum Barack Obama ya. Beliau mengatakan masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkannya. Bukan Jundi mendapat pesan dari guru Jundi. Katanya ketika kita gagal dalam mempersiapkan, maka sama dengan kita mempersiapkan kegagalan. Dan ketika kita berhasil dalam persiapan, maka sama dengan mempersiapkan keberhasilan. Jadi intinya apa? Masa muda kali ini adalah masa-masanya persiapan kita untuk ketika nanti di masa depan kita menjadi pemimpin, kita benar-benar sudah siap, benar-benar sudah mampu untuk membawa bangsa kita untuk menuju ke arah yang lebih baik. Maka ketika kita sudah menentukan, kita sudah memutuskan untuk mulai berubah, teman-teman dalam kehidupan teman-teman akan menemukan 4 jenis manusia. Nah, yang pertama, manusia yang pesimis. Maka tanyakan ke jenis manusia ini, manapun ke jenis manusia ini, tanyakan satu pertanyaan apapun, maka jawabannya akan seperti itu. Contoh, ketika manusia jenis pesimis ini ditanya tentang, misalkan tentang apa ya? Tentang, kamu gimana? Nanti udah mulai usaha belum? Katanya seperti apa? Nantilah. Kalau misalkan sudah ada modal, kalau misalkan sudah ada waktu, kalau misalkan sudah ada tempat, baru saya mulai usaha. Itu manusia pesimis. Kalau misalkan ditanya, kamu kapan? Maaf, kamu nanti lulus SMA mau kuliah enggak? Gimana nanti aja? Itu manusia pesimis. Lalu teman-teman setelah bertemu dengan manusia pesimis, naik satu tingkat, teman-teman bakal bertemu manusia yang realistis. Maka tanyakan pertanyaan apa saja ke jenis manusia ini, maka dengarkan jawabannya pasti dijawab dengan ya sudahlah. Ketika dia ditanya, kapan kamu mau nikah sama dia? Misalkan ya, misal, ini mah misal. Misal ya, kapan kamu nikah sama dia? Ya sudahlah, kalau diberi lampu hijau baru nanti saya datang ke rumahnya. Dijawab dengan kata ya sudahlah. Tapi kalau misalkan ditanya tentang kamu gimana nanti habis ini mau kuliah, ya sudahlah kalau misalkan ada rezeki, insya Allah nanti saya kuliah. Maka ketika teman-teman bertemu dengan jenis manusia seperti ini, silakan coba tanyakan saja satu pertanyaan, maka jika jawabannya ya sudahlah, berarti dia manusia jenis realistis. Dan teman-teman jangan sampai teman-teman termasuk tadi ya, kedua jenis manusia tadi, pesimis dan realistis. Tapi usahakan teman-teman termasuk orang yang optimis. Nah, termasuk orang yang optimis. Nah, maka ketika kita menjadi orang yang optimis,
pertanyaan apapun, hal apapun, apapun yang datang kepada kita akan selalu kita pandang dari sudut positif karena semua hal pasti ada sudut negatifnya. Mungkin kebanyakan dari teman-teman khusus yang ikhwan ya tahu korigor, tahu korigor? Nah, tahu katanya tuh tahu ya. Sekilas itu mungkin banyak negatifnya ya. Coba aja teman-teman di rumah nanti searching korigor terus pakai speaker besar, setel. Pasti teman-teman akan berani, pasti orang tua teman-teman akan marahin teman-teman karena memang perkataan dari koridor itu ya mohon maaf ya kasar-kasar semua gitu ya, jorok-jorok semua. Tapi kalau misalkan dilihat dari sudut positifnya ternyata ada positifnya juga. Pesan yang disampaikan dari koridor juga ya memang hal-hal positif tapi mungkin cara menyampaikannya kurang tepat ya. Jadi kalau misalkan orang optimis itu selalu melihat dari sudut positif. Bahkan ikan pun yang dimakan dagingnya ya, bukan durinya. Yang ya durinya dibuang, dagingnya dimakan. Jadi semua hal pasti ada sisi positifnya. Silakan teman-teman ambil sisi positifnya. Jangan sampai justru teman-teman termakan atau teman-teman justru mengambil hal-hal negatif. Teman-teman justru melihat segala sesuatu dari sudut negatif. Dan satu jenis lagi, naik satu tingkat setelah optimis, yaitu orang yang progresif. Orang yang selalu membawa perubahan setelah dia melihat segala sesuatu hal dari sudut pandang positif, setelah dia mampu mengambil hal-hal positif, bahkan dari semua aspek, maka satu lagi yang perlu dilakukan adalah membawa perubahan, mengajak yang lain untuk berpikir positif, mengajak yang lain meninggalkan pikiran-pikiran negatif, maka menyebarkan energi positifnya. Jadi kita harus menjadi manusia yang progresif. Nah, ada perkataan dari Menteri Amerika, Perdana Menteri pertama perempuan di Amerika pernah mengatakan mungkin ini kita bisa jadikan sebagai apa ya? Ketika kita ingin melakukan suatu hal yang mungkin sedikit negatif, bisa diingat perkataan ini. Kita harus selalu memperhatikan apa yang kita pikirkan karena dia akan menjadi ucapan dan selalu harus memperhatikan apa yang kita ucapkan karena dia akan menjadi tindakan. Dan kita harus perhatikan apa tindakan kita karena dia akan menjadi kebiasaan. Dan perhatikan pula apa kebiasaan kita karena dia akan menjadi karakter kita. Dan perhatikan apa karakter kita karena ia akan menjadi takdir kita. Maka apa yang kita pikirkan hari ini, demikian pula takdir kita nanti. Maksudnya apa? Bukan berarti takdir kita yang menentukan ya, tetap Allah yang menentukan. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan ketika waktu itu hendak berkunjung ke Amwas. Teman-teman tahu ya kisahnya tentang tahun Amwas. Jadi ketika itu Umar bin Khattab hendak berkunjung, tetapi di tengah perjalanan dia mendapat kabar bahwa di Amwas itu sedang terjadi taun, sedang terjadi wabah penyakit. Nah akhirnya Umar bin Khattab memutuskan untuk kembali ke Madinah karena menghindari dari wabah tersebut. Kata Sayyidina Umar seperti apa? Katanya seperti ini. Ini bukanlah menghindari takdir Allah, tapi berpindah dari takdir satu ke takdir yang lain. Bagaimana jika kamu menjadi pengembala kambing, ketika bertemu dua ladang, yang satu ladangnya tandus, yang satu ladangnya subur. Pasti kita akan membawa kambing-kambing kita ke ladang yang subur. Kedua-duanya ketika kita membawa ke ladang yang tandus merupakan takdir Allah, dan ketika kita membawa kambing ke ladang yang subur merupakan takdir Allah. Kedua-duanya adalah takdir Allah. Tetapi kita yang menentukan mana takdir yang kita pilih. Jadi maksudnya apa? Kita bisa memilih apa yang kita pikirkan, kita bisa memilih kita bisa memilih mau tidur atau mau belajar. Kita bisa memilih mau maju atau diam. Itu adalah pilihan kita, maka itu yang kita pikirkan, demikian juga takdir kita. Teman-teman coba bayangkan Deddy Kobuzer. Apa yang terbayang? Botak gitu ya. Bukan itu yang jadi maksud ya. Deddy Kobuzer itu berotot kan ya, kekar badannya gitu ya, besar. Jundi yakin 15 tahun sebelumnya atau 10 tahun ke belakang Deddy Kobuzer itu
senang sekali mainnya di gym gitu ya, olahraga, olah tubuh, makanannya makanan yang bergizi, yang mengandung protein yang baik buat masa otot gitu ya. Maka hasilnya ya sekarang dari Kobeser yang ototnya kekar atau mungkin Aderai gitu yang wah gila gitu ya. Ototnya luar biasa. Atau mungkin coba teman-teman bayangin siapa ya? Messi atau enggak Cristiano Ronaldo. Pasti ketika kecilnya hobi banget main sepak bola. Gak mungkin, ya gak mungkin yang lain gitu ya. Karena sekarang jadi pemain sepak bola yang luar biasa. Karena apa yang mereka pikirkan ketika dulu adalah takdirnya ketika hari ini. Demikian juga kita mau apa sih? Kita mau apa nanti di masa depan? Kita mau seperti apa? Maka jalannya juga sudah ada. Nah, jadi kita sebagai kita mumpung masih muda nih ya, kita kan Yudi tadi sudah menyebutkan bahwa kita menyesal bahwa apa? Yuni setelah lulus SMA ada beberapa penyesalan gitu ya. Ada beberapa penyesalan di masa SMA yang Juni lewatkan. Tapi Juni gak mungkin bisa mundur ke 3 tahun belakang mengulangi SMA Jundi. Yang paling mungkin adalah kita datang ke, maaf, kita bayangkan kita di masa depan dan kita datang ke hari ini, apa yang mau kita sampaikan ke kita hari ini. Maksudnya apa? Misalkan kita buat target lah selama 10 tahun ke depan kita mau jadi apa? Oh terlalu jauh, susah. Oke, di-cut jadi 5 tahun. Masih terlalu jauh, di-cut jadi 3 tahun. Atau mungkin 1 tahun ke depan kita mau apa gitu. Jadi kita mulai berpikir untuk apa kita hari ini dan bagaimana kita di masa depan. Sehingga apa yang kita pikirkan menjadi takdir kita di masa depan. Dan teman-teman, untuk memulai perubahan, maka ada beberapa step yang perlu teman-teman lewati. Yang pertama adalah teman-teman harus menjadi orang yang baik, be a good one. Teman-teman harus menjadi orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang selalu berpandangan positif, orang yang menaati aturan, menjadi orang baik lah. Teman-teman sudah SMA pasti tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, teman-teman menjadi orang yang baik, be a good one. Tetapi jadi orang baik saja ternyata tidak cukup. Teman-teman harus naik satu level lagi. Setelah menjadi be a good one, teman-teman menjadi be a better one. Menjadi orang yang lebih baik. Kenapa harus menjadi lebih? Teman-teman, ketika ingin usaha ya, ketika ingin mendapatkan hasil yang lebih, maka usahanya pun harus lebih. Teman-teman tahu Muhammad Al-Fatih? Beliau adalah pemimpin yang membebaskan Konstantinopel, yang ketika itu Konstantinopel sangat sulit dibebaskan, tetapi beliau pemimpin muda bebas. Kenapa? Karena usahanya lebih dari yang lain. Perahu besar ya, kapal besar yang biasanya berlayar di lautan diangkat sama pasukannya berlayar di daratan. Daratannya nggak lurus bro, nggak datar gitu, tapi nanjak melewati bukit. Bagaimana tidak luar biasa gitu ya dari Muhammad Al-Fatih, sehingga hasilnya pun begitu luar biasa. Konstantinopel yang selama ini tidak bisa ditaklukkan, takluk oleh Muhammad Al-Fatih. Dan pasukannya pun luar biasa, bahkan ketika ditanya siapa yang belum pernah meninggalkan sholat malam, wah luar biasa, nggak usah ditanya lagi kualitas dari pasukannya. Kalau mau kita mungkin berada di pasukannya, kita nanaonan, mau perahu ke darat, naik bukit deh. Tapi ternyata apa hasilnya? Konstantinopel bebas. Maka teman-teman ketika menginginkan hasil yang lebih baik, menginginkan hasil yang lebih dari orang lain, teman-teman harus menjadi be a better one. Karena mungkin di luaran sana juga banyak pemuda yang sedang mencari ilmu, sama-sama mendapatkan kesempatan seperti kita mencari ilmu. Kalau kita sama-sama saja ya mungkin kita menjadi orang yang rata-rata aja. Nggak akan sulit menjadi, karena kan kita tadi di awal sudah mengatakan bahwa pemuda adalah pembawa perubahan dan kita harus menjadi
yang terdepan membawa perubahan. Maka ini stepnya pertama tadi be a good one, kedua be a better one, dan ketiga teman-teman harus menjadi be the best one. Menjadi yang terbaik, menjadi seorang yang terbaik. Maksudnya apa teman-teman? Senangnya bidang apa nih? Silakan teman-teman jadi yang terbaik di bidang teman-teman. Teman-teman senang olahraga, silakan jadi yang terbaik di bidang olahraga. Teman-teman senang di bidang seni, silakan jadi yang terbaik di bidang seni. Karena kalau misalkan kita sama dengan yang lain, kita tidak menjadi yang terbaik, ya sulit untuk menjadi sulit untuk menjadi seorang yang membawa perubahan. Bayangkan saja teman-teman jika misalkan kita sudah punya visi hidup kita, sementara kita hanya menjadi bawahan orang lain, dan di bawah menjadi bawahan orang lain tidak lain kita hanya uh, membawa atau membantu visi hidup orang lain. Untung kalau misalkan visi hidup orang lain itu sama dengan visi kita, kita sama saja memperjuangkan visi hidup kita. Tapi bagaimana jika visi orang lain itu ternyata beda atau bahkan berlawanan dengan kita? Jadi kita perlu sekali untuk menjadi be the best one, menjadi seorang yang terbaik. Dan ternyata menjadi be the best one pun tidak cukup teman-teman untuk membawa perubahan yang lebih baik. Teman-teman harus menjadi be the excellent one, menjadi yang sempurna. Maksudnya apa yang sempurna? Tadi setelah teman-teman menjadi be the best one, menjadi yang terbaik di bidang teman-teman masing-masing, teman-teman menjadi sempurna apabila hal yang teman-teman lakukan bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Jadi bagaimanapun caranya, bagaimanapun bidangnya, apapun yang teman-teman lakukan, tetap satu tujuannya itu bermanfaat bagi orang lain. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi tadi ketika dikatakan be the best one tidak cukup, kita harus menjadi seorang yang sempurna, yaitu disempurnakan dengan menebarkan manfaat, kebermanfaatan bagi lingkungan kita. Karena ketika teman-teman tahu ya, 3 amal yang tidak akan putus bahkan ketika kita sudah mati. Amal jariah, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak soleh. Nah, amal jariah ini, teman-teman ketika misalkan mengajak satu orang, atau enggak misalkan teman-teman menyediakan masjid, misalnya membangun masjid, orang sholat di sana, teman-teman dapat pahala sholat tanpa mengurangi pahala si orang sholat tersebut. Terus misalkan teman-teman ngajak seorang buat masuk Islam, terus orang yang diajak itu masuk Islam, orang yang diajak itu tadi sama teman-teman ngajak lagi yang lain, yang diajak lagi ngajak lagi yang lain, maka pahala semuanya teman-teman juga dapat tanpa mengurangi pahala-pahala yang lainnya. Itulah pentingnya kenapa kita harus bermanfaat bagi lingkungan kita. Tetapi pada kenyataannya ternyata kita lihat aja ya fakta pada hari ini bahwa bahwa perubahan ternyata masih jauh di pemuda, padahal banyak sekali yang mengatakan bahwa pemuda adalah agent of change atau pembawa perubahan. Sementara kita lihat ada jurang yang begitu besar, ada sekat yang begitu besar yang membatasi bahwa pemuda tidak memulai perubahan. Kenapa? Pertama, pemuda hanya diam, kedua, pemuda tidak berani, dan ketiga, pemuda udah dua berarti. Pemuda hanya diam dan pemuda tidak berani memulai. Dan karena ketika kita melakukan perubahan, itu adalah cara terinstan untuk mendapatkan banyak cacian, banyak permusuhan. Karena kita lihat saja banyak orang yang mengurungkan niat untuk hijrahnya karena melihat teman-temannya yang kemudian menjauh, yang kemudian tidak lagi dekat dengannya. Karena itu perubahan ke arah yang lebih baik justru mendatangkan banyak cobaan. Karena ketika kita melakukan perubahan, yang pertama akan kita hadapi adalah kesulitan.
Jadi teman-teman, ketika teman-teman melakukan perubahan, datang kesulitan, jangan berhenti karena itu memang eh, sunatullahnya perubahan gitu. Ketika teman melakukan perubahan, datang kesulitan, justru teman-teman harus yakin, semakin yakin bahwa perubahan yang teman-teman bawa adalah adalah perubahan yang menuju ke arah lebih baik. Bahkan Rasulullah SAW pun begitu hebat ya cobaannya. Saya ingin sedikit berkisah tentang kisah hijrahnya Ja'far bin Abu Thalib ke Habasyah. Ketika itu berhijrah dengan maksud untuk eh, menghindari maksudnya bukan menghindari ya, eh, terbebas dari siksaan-siksaan orang kafir Quraisy dan meminta perlindungan ke Raja Najasyi yang ketika itu memang terkenal dengan kebijaksanaannya dan keadilannya. Sampai akhirnya sampai di sana eh, dan ternyata orang kafir Quraisy pun tidak ridho gitu ya, nggak ridho tuh ada orang Muslim yang aman tuh, nggak ridho orang kafir Quraisy. Dan makanya ketika kita melakukan perubahan pasti ada aja yang nggak ridho dengan apa yang kita lakukan, apalagi itu perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Maka ketika itu orang kafir Quraisy mengutus Amr bin Ash untuk pergi membawa kembali kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah. Ketika itu Amr bin Ash diutus dan ada 3 provokasi yang disampaikan Amr bin Ash kepada Raja Najasyi. Maaf, Raja Habasyah ya. Nah, ketika itu Amr bin Ash menyampaikan bahwa pertama, bahwa mereka itu adalah anak muda yang bodoh. Wahai Raja, mereka itu anak muda yang bodoh. Berikutnya, provokasi yang kedua adalah mereka membawa agama baru, mereka mencela agama nenek moyang, mereka tidak taat kepada bapak ibunya, justru mereka membawa agama baru yang tentu juga beda dengan agama sang baginda gitu ya, sang Raja Habasyah tadi. Yang ketiga, yang provokasi yang disampaikan oleh Amr bin Ash mengatakan bahwa kami ingin bawa mereka pulang, bapak-bapak kami di sana menyuruh kami untuk membawa mereka pulang agar mereka tidak melakukan hal-hal yang menggaduhkan lah, tidak membuat kegaduhan, karena itu kami ingin membawa mereka pulang. Sampai akhirnya Ja'far bin Abu Thalib menjawab dengan jawaban yang luar biasa yang membungkam Amr bin As dan mencerahkan Raja Najasyi dan perdana-perdana menterinya. Abu Ja'far menjawab dengan membuka bahwa mengatakan, ya baginda, engkau adalah raja yang adil, engkau adalah raja yang bijaksana, kau tidak mungkin melakukan hal sewenang-wenang kepada rakyatmu. Abu Ja'far ini mengingatkan kembali, mengangkat raja sekaligus mengingatkan bahwa tugas raja adalah adil dan bijaksana, tidak boleh sewenang-wenang kepada siapapun. Dan dijawab lagi bahwa kami dulu adalah orang yang sangat bodoh. Dulu kami menciptakan berhala kami sendiri, lalu kami menyembahnya. Dulu kami membunuh wanita, dulu kami mabuk-mabukan, yang bahkan semua orang pun sepakat bahwa itu adalah kebodohan gitu. Kemudian datang seseorang membawa risalah yang membuat kami hormat kepada sesama, hormat kepada orang tua, menghormati perempuan. Bagaimana kami tidak tertarik dan ingin membawa perubahan. Maka di sini kita melihat bahwa iman, bahwa Islam membawa perubahan. Maka ketika ada yang bertanya, emangnya apa perbedaannya setelah beriman dan sebelum beriman? Pertanyaannya kurang tepat, karena yang tepat mungkin seperti ini. Apakah masih ada yang sama setelah beriman dan sebelum beriman? Maksudnya apa, perbedaannya sedikit, bahkan bisa dikatakan berubah 180 derajat gitu ya perubahannya. Setelah kita mengatakan iman, maka tidak salah Rasulullah pertama kali menanamkan keimanan-keimanan. Maka tidak salah ketika rukun Islam diawali dengan syahadat. Karena itu memupuk membangun pondasi-pondasi kita sehingga kita tidak goyah nantinya. Seperti ada alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah sajaratin thayyibah, kata Allah,
Apakah kamu tidak memperhatikan? Katanya. Allah membuat perumpamaan bahwa kalimat thayyibah, kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik yang akarnya menghujam ke dalam tanah dan cabangnya menjulang ke tinggi ke langit. Maksudnya apa kalimat thayyibah? Para ulama tafsir sepakat bahwa itu syahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Semuanya sepakat bahwa kalimat thayyibah itu kalimat thayyibah menjadi benih di dalam hati, sehingga ketika benihnya hebat, ketika benihnya bagus, menumbuhkan akar, dan maka ketika akarnya kuat, pohonnya pun akan kuat. Maka ketika kalau teman-teman ingin tahu berapa luasan akar, teman-teman tinggal lihat berapa luasan cabangnya. Ketika cabangnya misalkan bayangan yang dihasilkan pohonnya itu 7 meter gitu ya, berarti akarnya pun luasnya juga sama 7 meter ke samping. Jadi yang tepat itu pertama kali ketika menghadapi kesulitan, kita harus punya fondasi yang kuat. Dan membangun fondasi itu, kebanyakan yang salah ini adalah karena ketika membangun fondasi, akar itu umumnya sehatnya itu tidak terlihat. Ketika membangun akar yang kuat, seharusnya tidak terlihat, tapi banyak sekarang yang justru ingin terlihat, dan ketika akarnya terlihat justru menjadi bermasalah di pohon tersebut, ya. Banyak yang mungkin melakukan pencitraan, ya, gitu. Sementara akarnya lemah tapi batangnya begitu luas, begitu besar, buahnya ada, cabangnya juga luas, tetapi akarnya tidak ada, mungkin ketika didorong pun akan mudah roboh gitu. Jadi pertama yang kita harus kuatkan untuk menghadapi kesulitan adalah itu, ya, menguatkan fondasi-fondasi kita, yaitu tadi dimulai dengan keimanan kita, karena iman itu merubah 180 derajat orang manusia, tentunya ke arah yang lebih baik. Dan setelah itu kita harus mempunyai the center circle of leadership. Apa itu? Nah, teman-teman, the center circle of leadership ini kita akan punya ketika kita mengetahui siapa kita, ketika kita mengetahui apa tugas kita, ketika kita tahu, paham, dan eh, dan lain-lain gitu, ya, maksudnya kita paham kita harus ngapain, kita tahu tugas kita apa. Itu the center circle of leadership. Kita kenal dengan diri kita sendiri. Teman-teman, kalau misalkan ada siapa ya yang nyiptain HP, nggak tahu, yang pencipta HP, tapi intinya, ya, yang pencipta HP, mungkin kalau Juni bayangin dulu dia merasa sulit untuk berkomunikasi. Mungkin ketika itu sudah mulai bosan dengan mengirimkan surat yang butuh waktu yang lama. Misalkan kita mau ngabarin kita sakit, keburu sehat gitu, ya, ketika suratnya sampai. Sampai ketika mungkin dia keidean bikin HP akhirnya untuk memudahkan komunikasi. Nah, tugas HP adalah memudahkan si pencipta HP. Maksudnya apa? Untuk menyenangkan hati si pembuat HP tadi. Maka kita tahu bahwa kita adalah hasil ciptaan Allah. Tugas kita, ya, tidak lain yaitu menyenangkan pencipta kita, bukan lagi kita mencari kesenangan untuk kita sendiri. Kita harus tahu siapa kita harus tahu tugas kita apa. Kita tahu tadi kita pelajar, kita harus tahu tugas pelajar apa. Kita adalah pemuda, kita harus tahu pemuda itu seperti apa. Jadi the center circle of leadership sangat penting ketika kita melakukan perubahan, datang kesulitan. The center circle of leadership ini menjadi tameng kita, menjadi bodyguard kita, sehingga kesulitan-kesulitan itu bisa kita hadapi. Dan bahkan kata Allah juga, apapun kesulitannya pasti kita mampu, tidak ada beban yang kami berikan kepada hamba dan yang melebihi kemampuannya. Jadi semua kesulitan yang kita hadapi adalah sesuai kemampuan kita. Setelah itu kita harus berani memimpin, karena sejatinya, karena sebuah keniscayaan bahwa kita akan menjadi pemimpin, minimalnya kita akan memimpin diri sendiri. Bahkan Allah katakan kita semua adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinan kita. Apapun yang kita lakukan itu ada pertanggungjawabannya, karena itu hasil pimpinan kita.
Apalagi kita memimpin banyak orang. Apalagi kita memimpin nanti mungkin saat berkeluarga, kita memimpin keluarga kita lah yang akan menanggung apa yang dilakukan keluarga kita karena kita adalah pemimpin. Setelah berani memimpin, maka efeknya adalah kita bisa berdampak positif bagi lingkungan kita. Maka kesimpulannya untuk hari ini adalah jika ada 100 orang pemuda yang menginginkan perubahan, yang menginginkan hal-hal yang baik terjadi, maka pastikan kita ada di dalamnya. Jika ada 10 orang pemuda yang menginginkan perubahan, maka pastikan kita salah satu di dalamnya. Dan jika hanya ada satu pemuda yang menginginkan perubahan, maka pastikan itu adalah kita. Ditambahin lagi, dan jika sudah tidak ada yang menginginkan perubahan, maka pastikan kita sudah syahid memperjuangkan perubahan tersebut. Ada satu slide lagi. Teman-teman, Jundi minta untuk full screen-kan layar HP-nya. Sudah di full screen-kan layarnya? Kalau sudah, bilang sudah. Ini mah harus sudah semua dulu. Gimana bilangnya ya? Sudah belum? Iya, oke, udah ya. Udah berarti udah di full screen kan ya? Satu slide lagi, Jundi ingin menunjukkan siapa sebetulnya agen perubahan, siapa sebetulnya yang pantas membawa perubahan. Udah belum? Nah, udah lihat ada siapa di sana? Ada siapa di sana? Ya, teman-teman akan melihat pantulan teman-teman sendiri ya. Oh, ada aku katanya dari Muhammad Rianizar. Ya, teman-teman betul ya. Agen perubahan adalah teman-teman sendiri. Maka perubahan bangsa di kemudian hari adalah teman-teman yang akan menentukan. Maka perubahan bangsa di masa depan adalah tergantung perubahan teman-teman di hari ini. Ya, sekian dari saya mungkin ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ternyata yang jadi agen perubahan adalah teman-teman sendiri loh. Pasti kalian semua bakal jadi agen perubahan yang luar biasa ya, terutama untuk bangsa ini, bangsa Indonesia. Juga teman-teman yang di Instagram juga, sama ya, halo, bisa disapa A? Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah kita sudah mendapatkan materi yang sangat bermanfaat. Kita kalau misalkan mau jadi pemuda yang bermanfaat harus jadi the good one, the better one, the best one, dan the excellent one. Luar biasa. Terima kasih Ajundi. Bagi teman-teman yang mau ngasih pertanyaan nih sama Ajundi, teman-teman yang Instagram juga boleh langsung diketik aja Q&A. Kita buka Q&A nih untuk aduh, aku harus kayak gimana, boleh. Teman-teman Instagram atau teman-teman di Google Meet juga boleh. Langsung di chat aja. Swipe up. Udah jelas mungkin ya, ini ada dari Hasyan. HF ya, dari HF. Mantap Ajundi katanya, Masya Allah. Dari teman-teman Google Meet juga mungkin ada pertanyaan. Atau mungkin sudah cukup luar biasa ya materinya, sudah benar-benar nempel nih sama teman-teman. Gak ada Kalau nih. nggak ada Jundi yang nanya ini boleh. Dari teman-teman Instagram juga nggak ada deh kayaknya. Alhamdulillah ya, berarti Masya Allah udah materinya sudah nyampe banget sama teman-teman. Mudah-mudahan bisa diterapkan sama teman-teman semua. Jadi para pemuda perubahan yang terbaik. Mudah-mudahan ya, amin.
Terima kasih untuk Ajundi yang telah menyampaikan Ya, materi, mudah-mudahan sangat memotivasi kami semua. Terima kasih, A. Dan untuk teman-teman semua, kita akan ada room baru nih, karena kita akan ke acara selanjutnya yaitu sosialisasi matrikulasi oleh Miss Nisha. Jadi teman-teman nanti akan dikirim linknya oleh kakak-kakak Orimayani di grup lainnya masing-masing atau WhatsApp. Nanti kalian bisa masuk ke room yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.